Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas lensa makro lagi. Lensa ini dirancang untuk sistem kamera mirrorless Nikon Z, bukan untuk sistem Nikon yang DSLR. Dan juga bukan dari pabrikan pihak ketiga, jadi ini benar-benar dari Nikon ya. Diam-diam dalam 4 tahun terakhir, Nikon Z ini sudah punya banyak lensa, termasuk 2 lensa makro. Dan yang saya bahas kali ini adalah lensa makro yang panjangnya Nikon Z 105mm f2.8 makro. Keunggulan lensa makro dibandingkan dengan lensa biasa adalah dia bisa fokus dekat dan ketajamannya optimal saat memotret jarak dekat. Sedangkan lensa-lensa lain pada umumnya biasanya tidak bisa fokus terlalu dekat. Dan juga ketajamannya itu lebih optimal di jarak yang menengah sekitar 1 meter atau lebih jauh lagi. Lensa 105mm f2.8 makro ini bisa fokus dengan jarak minimum 29 cm. Itu berarti sekitar 15 cm dari ujung lensa. Dan ini termasuk cukup dekat ya dengan perbesaran 1:1. Yuk kita pantau desainnya terlebih dahulu. Ukuran lensa ini termasuk sedang, panjangnya 14 cm dengan berat 630 gram. Dan dia menggunakan filter 62mm yang tidak terlalu besar. Di bagian samping lensa ada switch autofocus, manual focus, dan juga focus limiter. Tujuannya untuk membatasi jarak minimum fokus, supaya autofocus bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Untuk foto subjek yang sangat dekat, kita bisa set ke 0,29 to 0,5 meter. Tapi kalau subjeknya jauh, misalnya untuk foto potret dan juga kalau kita sering pindah-pindah antara subjek dekat dan jauh, kita bisa set ke full. Lensa ini punya info LCD screen yang ukuran kecil, berisi informasi tentang berbagai hal, misalnya f-stop yang digunakan dan juga jarak fokusnya. Di barel lensa juga tersedia ada ring yang kita bisa kustomisasi menjadi fungsi lain lewat menu di kamera. Nikon menerapkan semua teknologi baru di lensa Z 105mm ini. Di antaranya, autofokusnya sudah ada sistem dual motor multifokus STM yang cepat dan senyap. Di bagian depan lensa ada fluorine coating untuk memudahkan saat ada kotoran atau noda, kita mudah membersihkannya. Dan juga setiap elemen lensanya terdapat nano kristal dan arneo coating untuk mengurangi flare atau ghosting saat kita foto backlit. Seperti lensa 105mm di era kamera DSLR, lensa ini juga punya VR atau Vibration Reduction, istilah stabilizer untuk lensa-lensa Nikon. Yang jika kita pasang ke kamera Nikon Z yang full frame yang punya stabilizer di body, kita akan mendapatkan kestabilan 5 aksis. Dan kalau dipasang di kamera tanpa IB seperti Nikon Z FC ini, kita akan mendapatkan 2 aksis stabilization dari lensanya ini. Semakin dekat dengan subjek dan kalau kita handheld, semakin kita butuh stabilizer. Kualitas gambar Nikon Z 105mm makro ini tajam, bening, dan saat saya padukan di Z72 atau Z8, kualitasnya sangat baik dan sangat detail sekali. Oh ya, lensa ini adalah lensa yang mencakupi sensor full frame. Tapi bisa juga dipasang dan digunakan di kamera bersensor APS-C seperti Z30, Z50, atau ZFC. Cuma dia tidak bisa dipasang di kamera DSLR Nikon. Saat kita pasang di kamera yang bersensor APS-C seperti Z50 atau ZFC, jarak fokalnya jadi lebih panjang, yaitu ekuivalen dengan 168mm yang didapat dari perkalian 105 mm dengan crop faktor 1,5 kali.
lumayan jauh dan menurut saya cukup untuk foto detail satwa tanpa mengganggu atau membuat bayangan kita menutupi subjek fotonya. Ya pada intinya lensa ini berstandar profesional, sangat cocok untuk pengguna kamera Nikon Z yang subjek fotonya kecil-kecil ya, seperti close up makanan, serangga, produk perhiasan, mainan, dan sebagainya. Mudah-mudahan review singkat ini membantu teman-teman untuk memilih lensa makro untuk kamera Nikon Z kalian. Sampai jumpa di review lensa berikutnya. Oke? Bye-bye.